alarm ya, tanda awas bagi kita semua. Setiap negara akan menghadapi persoalan-persoalan yang terkait isu ekonomi, masalah sosial, hukum, politik ya. Semua negara tidak akan pernah lepas dari isu-isu dan problem-problem itu. Tapi khusus Indonesia ada dua bahaya laten, ancaman yang sangat serius, tidak hanya bagi kehidupan warga negara tapi juga eksistensi bernegara. Pertama adalah bahaya laten Orde Baru, sebuah rejim yang pernah berkuasa 32 tahun, rejim yang mengelola kekuasaan ini secara sentralistik, rejim yang dipimpin oleh seorang presiden yang sangat diktator, yang demi ambisi kekuasaan dia bisa menghalalkan segala cara, kompromi dengan negara lain, dan bahkan bisa menjual tanah air ini. Dan itu dibuktikan saat kudeta terhadap Soekarno di tahun 1965 dengan memberikan kekayaan emas, sumber daya alam yang kita miliki terbesar bahkan kepada CIA, kepada Amerika. Dan karena itulah kemudian Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Kita sudah melewati masa yang suram dan buruk di situasi Orde Baru. Ancaman yang kedua adalah ideologi transnasional. Nah, agen-agen dari proksi internasionalisme, mereka yang disebut pion, adalah kelompok yang kemarin nampak ke permukaan dimulai di Pilkada DKI, kemudian mereka tampil lagi di Pilpres 2019. Isunya pasti selalu menggunakan tema agama. Kalau tidak bicara PKI, komunisme, maka yang akan mereka bicarakan adalah isu asing-asing. Nah, sebetulnya ini adalah tipu daya dan mustihat mereka. Karena cara yang paling efektif untuk memobilisasi umat Islam, maka isu PKI dan komunisme yang diangkat. Karena masyarakat Islam punya catatan sejarah yang sangat buruk dengan PKI dan komunisme di masa lalu. Jadi untuk memobilisasi sentimen Islam, maka isu yang mereka gunakan itu pasti komunis dan PKI. Tapi untuk memobilisasi masyarakat pribumi, maka mereka menggunakan isu asing dan asing. Kemudian dibungkus dengan jubah atas nama agama, karena masyarakat Indonesia mereka tahu persis negara yang memiliki market ya yang paling seksi jika sudah bicara atas nama agama, karena negara ini negara yang penduduknya mayoritas Islam. Nah, kita ingin menyadarkan melalui alarm yang kita sampaikan melalui pembentukan atau pengukuhan DPW Barikada 98, ayo kekuatan bahaya laten ini tetap ada dan dia akan terus hidup untuk satu saat apa yang menjadi cita-cita pengambil alihan kekuasaan untuk mereka berkuasa kembali itu pada saatnya menemukan momentum. Nah, kita tahu persis secara jumlah mereka kecil, tapi yang disayangkan adalah kelompok nasionalis, mayoritas masyarakat kita cenderung menjadi masyarakat yang permisif, menggerutu, marah, tapi diam dan tidak melakukan apa-apa. Sehingga kita tidak bisa membiarkan kelompok-kelompok ini secara demokratik bahkan terbuka melakukan perlawanan secara nyata, bahkan berani mengatakan Pancasila itu adalah ideologi togut ya, yang tidak harus diyakini untuk diakui sebagai ideologi negara ini. Pemerintahan yang dihasilkan oleh sistem demokrasi yang dianggap togut juga adalah pemerintahan yang tidak layak untuk dipatuhi dan diakui oleh mereka. Tapi munafiknya mereka hidup di negara ini. Kan gitu. Harusnya kalau mereka tidak hidup Pancasila, mereka tidak mau mengakui pemerintahan hasil dari demokrasi, mereka tidak mengakui demokrasi menjadi sistem politik bernegara, ya mereka tidak harus ada di negara ini. Tapi kenapa mereka ada di negara ini? Karena mereka pion dan agen dari proksi internasionalisme. Negara-negara besar, ya, mastermind dari proksi internasionalisme, menganggap Indonesia sebagai ancaman terbesar karena tahun 2045 negara ini diyakini akan menjadi negara terkuat kelima di dunia secara ekonomi dengan semua kekuatan sumber daya yang dimiliki. Nah, atas nama ancaman ini maka proksi internasionalisme melalui agen-agen mereka tidak menginginkan kita kuat secara ekonomi, kita kuat secara politik. Maka negara ini harus dihancurkan. Coba lihat, ketika kita bicara tentang nasionalisme, maka dimunculkanlah separatisme. Ya, ketika kita bicara tentang kedaulatan politik, maka dimunculkanlah kelompok-kelompok perlawanan anti pemerintahan. Nah,
ketika kita bicara kemandirian ekonomi melalui penguasaan sumber daya alam, blok rokan, ya, kemudian juga Freeport yang sebagian besar mengikuti dalam penguasaan kita. Yang terjadi di Papua adalah memunculkan kelompok-kelompok separatisme kembali yang ingin memisahkan diri dari NKRI misalnya.